Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salam Pancasila, NKRI, harga mati. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan perkembangan informasi di media sosial, kalau saya sendiri perhatikan ini sekitar tanggal 11 Juli, artinya sekitarnya 2 minggu yang lalu pembahasan mengenai ada apa di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua. Ini informasinya terus ramai dibahas di media sosial dengan berbagai macam pendapat. Nah teman-teman sekalian, sebelum sama-sama nantinya kita akan bertukar pikiran mengenai hal seperti ini, ya, terlebih dahulu saya mau share satu bagian cuplikan video kepada teman-teman supaya kita juga mengetahui ya informasi-informasi dan beragamnya pendapat terkait dengan kasus ini. Karena itu teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu berikut videonya sebelum kita bertukar pikiran bersama. Habis itu nanti kalau misalkan ada penyebab-penyebab yang dibikin versi polisi, ya udah nanti nggak apa-apa, tinggal pembuktian. Tapi ini sudah ada buktinya dulu. Masa orang meninggal nggak ada yang membunuh? Orang yang membunuh ada di situ, ada, ya kan? Makanya kan konyol Pak ya. Oh, ada pembunuhan, ada matinya orang, kok yang dibicarain itu anunya pelecehan seksual Nah, sama ini yang Pak, sepertinya kalau kita berbicara kita ini seperti kayak begini ya Pak, saya dengan Pak Posma ya. Sepertinya kan enteng-enteng saja, tapi buat Bapak Presiden ini adalah mengkhawatirkan Pak. Bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Polri sekarang ini? Dan sudah diberikan informasi kepercayaan sudah menurun Pak. Kepercayaan menurun karena kepolisian tidak bisa menunjukkan fairness, tidak bisa menunjukkan kejujuran. Ada yang masih ditutupin terus, ada suatu perlawanan gitu loh. Antara opini daripada masyarakat, opini daripada rakyat dengan versi daripada kepolisian. Ini kan sekarang ini sedang beradu. Karena apa? Menang yang mana? Menang yang jujur deh. Nanti siapa yang jujur? Pikiran rakyat yang banyak. Katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, repot lagi. Tuhan mau dilawan. Ya kan? Kalau Anda berbohong, pasti Anda hanya menunggu waktu saja, pasti terbongkar. Tidak pernah ada kejahatan itu sempurna, Pak. Itu adalah kata-kata para tokoh. Tokoh kriminolog semua ya, kriminal, tokoh-tokoh itu di dunia, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Yang saya jadi membaca lagi ya, sedikit ya cerita saudara. Saya membaca karena apa? Ada kata-kata cukup kejahatan tidak ada yang sempurna. Itu Lydia Pratiwi waktu dengan saudara kita Gonggom itu loh, yang dibunuh di di tempat Ancol itu. Itu gara-garanya sepele kan? Gara-garanya itu omnya yang membunuh itu apa? Hanya puntung rokok. Berarti ada tidak kesempurnaan karena di sana ketemu puntung rokok, di tempat kejadian puntung rokok itu disimpan. Habis itu di waktu diperiksa dia tidak ngaku, lama-lama diperiksa mulutnya asam saudara. Pengen ngerokok, pengen merokok, disuguhin rokok macam-macam. Yang diambil adalah Jisamsu. Jisamsu diambil, dia diberikan tenang aja. Dia kasih ngerokok 1 batang, 2 batang, 3 batang. Habis itu pakai bercandain. Anda ya yang membunuh ya? Enggak. Bener enggak ini? Enggak, dicek langsung pakai air liur. Dicek air liur dengan puntung rokok yang ditemukan sama saudara. Lah ketemu. Kamu bisa ngaku nggak? Ini ada buktinya. Wah akhirnya ngaku hanya gara-gara sepuntung rokok. Berarti tidak ada kejahatan yang sempurna. Iya, betul. Makanya Pak, ya makanya ini serem ini perkara ini. Lebih mementingkan apa ya yang hal yang nggak penting ya. Yang terpenting adalah matinya orang itu loh kalau menurut saya. Iya Pak Jokowi kan selalu begitu. Semuanya kan tokoh-tokoh kan gitu. Ini nyawa loh. Ini nyawa orang loh. Bukan nyawanya dulu yang dipikirin. Ya sama aja kayak kita pergi Pak. Mungkin barang kita ketinggalan kita bingung Pak. Tapi kalau nyawa kita yang mau dipertaruhkan, kita seolah-olah cuek kan nggak mungkin Pak nyawa. Ya kan nyawa ini kan lebih berharga. Dia lupa bahwa ciptaan Tuhan adalah nyawa. Ya kan hanya masalah yang itu kan makanya saya singgung. Ya silakan. Pak Hendro, izin. Ingat kan pisaunya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya kan di mana-mana peristiwa ketika di rumah seseorang itu ada kejadian, jangan dulu soal kematian. Maka pertama-tama yang akan tersangkakan adalah pemilik rumah kan gitu. Ya kan? Atau paling tidak saksi. Ini kan misteri sekarang itu Pak. Baradae belum pernah ditunjukkan. Ya. Ferdi Sambo dibilang di luar rumah. Perjalanan 7,5 jam. Dan yang lain-lainnya. Yang menjadi misteri yang kita lihat sekarang ini. Kenapa harus
ya, kenapa harus orang-orang yang menjadi korban lebih banyak ditanyai, sementara perlindungan ke mereka tidak ada. Aneh bin ajaib. Kok mana mereka yang minta perlindungan katanya Ibu Perdi, ya artinya ibu istri seorang jenderal. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi memang banyak banget akhirnya pendapat yang kemudian muncul di media sosial ini. Nah, mari kita lihat teman-temannya. Ini memang dinamikanya beberapa hari belakangan sampai pihak TNI pun juga kemudian dilibatkan ya dalam rangka melakukan otopsi ulang. Nggak tahu nih teman-teman jadwalnya kira-kira hari apa itu. Apakah hari Rabu besok atau kapan kita belum tahu. Tetapi teman-teman beberapa jam yang lalu juga ini pacar dari Brigadir J pun juga diperiksa seperti yang kalian semua perhatikan di layar. Nah, jadi beberapa jam yang lalu, ya ini juga ramai sekali pemberitaan. Oh ini beritanya 1 hari yang lalu teman-teman, tapi ada beberapa jam yang lalu ini ya. Jadi kekasih dari almarhum Brigadir Joshua pun juga sudah diperiksa. Bahkan katanya HP-nya juga disita ya. Itu juga ramai sekali pemberitaannya yang kemudian memunculkan banyak tanda tangan di kalangan masyarakat. Ya karena kemudian teman-teman di sini ya terungkap 3 pengakuan Vera Simanjuntak, wanita cantik kekasih Brigadir J. Nah ini dia teman-teman. Jadi memang ini kasusnya ini dari hari ke hari, sekalipun dari banyak kalangan, dari banyak pihak, bahkan selevel Pak Jokowi saja sudah memberikan instruksi agar kasus ini diungkap seterang-terangnya, tetapi sampai hari ini titik terang ini sebenarnya siapa yang melakukan, berapa yang terlibat, lalu bagaimana kronologinya dan motif apa, ataupun kemudian ya siapa saja yang kemudian menyaksikan atau bagaimana teman-teman. Ini terus menjadi pertanyaan karena memang sampai hari ini sekalipun pemberitaannya itu berseliweran di media sosial, tetapi apakah kemudian ini membuat kita menemukan satu titik terang ya sampai hari ini kita belum tahu teman-teman, karena semuanya sudah ramai. Justru yang ada di media sosial ini akhirnya banyaknya pendapat, banyaknya ide ataupun penilaian ataupun tafsiran-tafsiran terhadap berbagai hal yang kemudian dinilai ganjal ataupun ya ada sesuatu yang diragukan teman-teman, mulai dari awal lah ini sebenarnya ya, ketika pemberitaan ataupun viralnya meninggalnya Brigadir Joshua ini telah memunculkan banyak tanda tanya. Nah ini yang kemudian membuat masyarakat kita di Indonesia sampai hari ini terus intensif memberikan pendapat ataupun kemudian atensi terkait dengan kasus ini. Nah teman-teman, ini Pak Jokowi sudah turun tangan memberikan respon, lalu kemudian Pak Mahfud MD juga sudah berbicara, lalu kemudian sampai TNI pun juga sudah dalam melakukan otopsi ulang. Lalu siapa-siapa lagi teman-teman, banyak sekali pihak yang kemudian memberi respon ataupun atensi terkait dengan kasus ini, tetapi sampai hari ini kita belum melihat apakah sudah ada titik terang di balik dari meninggalnya Brigadir Joshua ini. Justru saya secara pribadi melihatnya yang ada itu adalah opini-opini masyarakat, pendapat-pendapat masyarakat, dan semuanya berorientasi pada ada apa, tanda tanya teman-teman, karena ini ya dari hari ke hari sudah berapa hari ini ya, sudah sekitar 2 minggu lebih ya berita-beritanya berputar pada itu saja, tetapi tidak ada titik terang. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman-teman katanya ya CCTV itu sudah ditemukan katanya, tapi ternyata beda lagi teman-teman penjelasannya. Itu sudah ada pemberitaannya, itu juga sudah disampaikan oleh Pak Hendo Firleso ya. Ini ya teman-teman, coba saya searching dulu ya, ditemukan ini dia teman-teman CCTV ya. CCTV, tunggu ya, Brigadir J, coba kita lihat dulu sini tuh. Nah ya teman-teman, CCTV yang ditemukan dalam Brigadir J bukan dari rumah Jenderal Verdi Sambo. Nah ini dia teman-teman, ini update kasus Brigadir J. CCTV yang ditemukan adalah CCTV di sepanjang rute Magelang hingga TKP di Jakarta. Oke, lalu di sini ada penjelasan klarifikasi polisi soal CCTV ya di kasus Brigadir J hingga temuan CCTV perjalanan dari Magelang ke TKP. Memang CCTV yang ditemukan itu teman-teman, beberapa waktu lalu saya kira, saya coba kemarin hari apa tuh, saya sempat mengira oh jangan-jangan di yang di rumah itu kali ya. Ternyata bukan teman-temannya. Jadi ya di sini dikatakan yang ditemukan itu adalah di sepanjang rute Magelang hingga TKP di Jakarta. Itu dia teman-teman yang ditemukannya. Nah ini yang kemudian membuat kita aduh, ini sampai kapan ya kasus seperti ini akan terus bergulir ataupun kemudian akan terus ya begini sampai kapan ya. Semoga saja teman-teman kiranya segera terungkap supaya ini kemudian tidak terus-terusan ya
memunculkan opini di kalangan masyarakat, tidak terus-terusan memunculkan pendapat di kalangan masyarakat, terutama pihak keluarga yang mengharapkan adanya kebenaran ya Brigadir Joshua ini, supaya harapan mereka pada akhirnya kiranya terwujud, harapan mereka pada akhirnya menjadi kenyataan, agar keluarga setidaknya mengetahui lah secara jelas, sekalipun upaya-upaya ini tidak mungkin mengembalikan orang yang sudah meninggal teman-teman menjadi hidup lagi, tetapi setidaknya sebagai keluarga ya mereka mendapatkan kebenaran yang pasti, dan tentunya mereka mengharapkan prosedur hukum yang transparan ataupun terbuka dan berkeadilan untuk semua hal yang sudah dialami oleh Brigadir Joshua ini. Ya tentunya memang menjadi sesuatu yang sangat wajar diproses secara hukum dengan sebaik dan seadil-adilnya. Jadi itu dia teman-teman, terus kita lihat perkembangan ataupun dinamika dari kasus ini, kita nantikan kira-kira nantinya ini sampai kapan dan bagaimana ini akan terungkap. Kita tunggu informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua, selamat siang, selamat beraktivitas, salam Pancasila, mari tetap mencintai bangsa ini.